Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran sanitasi pada pertemuan minggu ini. Untuk pertemuan minggu ini, nanti kita akan membahas terkait dengan kecelakaan kerja dan juga pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan kerja. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan nantinya bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulis, buku cetak kalian, buku tulis kalian, catat atau garis bawahi sesuatu yang menurut kalian penting, dan juga jangan sungkan apabila ada yang kurang paham, apabila ada yang tidak paham, untuk ditanyakan langsung ke saya. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, marilah kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk materi minggu ini kita akan lebih fokus kepada kecelakaan kerja. Untuk pertolongan pertama pada kecelakaan akan kita bahas lebih lanjut pada minggu berikutnya. Kecelakaan kerja dapat terjadi kepada siapapun dan kapanpun serta dimanapun, karena itu sudah merupakan resiko kita sebagai pekerja. Namun kecelakaan kerja pada hakikatnya dapat dicegah. Dengan apa? Dengan berbagai hal yang akan nanti kita bahas. Mari kita langsung bahas terkait dengan pengertian kecelakaan kerja dan juga kecelakaan akibat kerja. Dua istilah tersebut merupakan istilah yang berbeda. Pertama, kecelakaan kerja dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu kegiatan yang telah direncanakan. Sementara pengertian dari kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan, yaitu kecelakaan yang diakibatkan langsung oleh pekerjaan atau pada saat melaksanakan pekerjaan tersebut. Pada hakikatnya kecelakaan kerja merupakan suatu hal yang sangat merugikan, terutama bagi kita sebagai pekerja dan juga bagi pemberi kerja. Karena semuanya itu akan mendatangkan sebuah kerugian yang sangat besar untuk kedua belah pihak. Kecelakaan kerja yang terjadi di sebuah hotel atau jasa pariwisata dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Di antaranya yang pertama, kalau kalian lihat gambar nomor 1, yaitu kerusakan sarana produksi. Apabila sarana produksi rusak, maka yang terjadi adalah hotel atau pekerjaan itu tidak dapat dilanjutkan. Untuk gambar yang kedua, yaitu pastilah mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Iya, kalau sedikit, tapi kalau banyak itu akan menjadi masalah. Namun sekarang untuk mengcovernya, perusahaan biasanya menggunakan jasa layanan BPJS. Yang ketiga, ada yang namanya kompensasi akibat kecelakaan kerja. Nah, langsung saja tidak usah berlama-lama. Tugas nomor 1, silakan kalian cari apa itu kompensasi. Ya, apa itu kompensasi? Dan berikutnya, akibat yang dapat dirugikan akibat kecelakaan kerja, yaitu pekerja tidak dapat bekerja kembali karena kecacatan yang ditimbulkan. Mohon maaf, karena nomor 4 itu mungkin bukan kecacatan gambarnya, karena untuk kecacatan misalkan tidak bisa berjalan atau kehilangan beberapa anggota tubuh, itu tidak layak untuk ditampilkan ya. Itu beberapa hal yang merugikan kita sebagai pekerja dan juga merugikan pemberi kerja apabila terjadi kecelakaan kerja. Kemudian kecelakaan kerja juga sangat berhubungan erat dengan keselamatan kerja. Seperti yang kalian sudah pelajari di minggu lalu, kalian juga sudah pasti mengetahui apa itu keselamatan kerja. Ketentuan keselamatan kerja seperti yang tertuang dalam bab 3 pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1970 yang menyatakan bahwa tujuan keselamatan kerja diantaranya ada 6. Yang pertama adalah mencegah dan juga mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah, mengurangi dan juga memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan juga mengurangi bahaya peledakan.
Yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. Yang kelima, memberi pertolongan kepada kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah memberi alat-alat perlindungan diri kepada pekerja. Dan ini tujuan keselamatan kerja harus dipenuhi secara optimal oleh pemberi kerja. Kemudian ada istilah norma keselamatan kerja, yaitu sarana atau alat untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diduga karena kelalaian serta lingkungan kerja yang tidak kondusif. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan K3, norma keselamatan kerja diharapkan mampu, kalau yang kalian amati gambar pertama, mampu untuk menihilkan kecelakaan kerja sehingga mencegah terjadinya cacat, kematian terhadap pekerja, dan juga mencegah terjadinya kerusakan tempat dan juga peralatan kerja. Ya, kalau kita lihat dan kita amati gambar pertama, itu sangat beresiko sekali untuk terjadi kecelakaan kerja. Kemudian gambar yang kedua, yaitu mencegah pencemaran lingkungan hidup dan masyarakat sekitar tempat kerja kita. Kalau hotel biasanya untuk yang kedua itu lebih mengarah kepada limbah buangan yang dihasilkan dari hotel. Dan yang terakhir adalah menjadi instrumen yang menciptakan dan juga memelihara derajat kesehatan. Kalau sekarang kerja di hotel, kita wajib menggunakan masker dan juga alat pelindung lain, karena itu sudah menjadi standar operasional kerja. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan karyawan agar tidak terkena penyakit dan juga derajat kesehatannya tinggi. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa istilah terkait dengan kecelakaan kerja yang wajib kalian tahu. Yang pertama adalah tempat kerja. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, baik tertutup maupun terbuka, bergerak ataupun tetap, di mana tenaga kerja itu bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Ya, kalau kalian perhatikan di gambar pertama ada yang namanya tempat kerja. Gambar kedua ada yang namanya insiden atau near miss. Apa itu near miss? Near miss kalau kalian perhatikan di situ juga sudah ada gambarnya, adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, yang jika sedikit saja keadaan berbeda dapat menyebabkan cedera, kerusakan properti atau peralatan, kebakaran, dan lain-lain, dan juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Istilah insiden atau near miss menggambarkan kejadian bahaya terjadi, tetapi dalam kondisi ini belum ada korban jiwa, belum ada orang yang terluka akibat kejadian near miss ini. Kalau kita perhatikan gambar yang ketiga, itu sudah yang namanya accident, adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan juga tidak dikehendaki, sehingga mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan juga dapat menimbulkan kerugian baik manusia maupun harta benda. Dikatakan accident itu jika potensi terjadi dan juga menimbulkan korban. Jadi bedanya near miss, kalau near miss itu belum ada korban, tapi kalau accident itu sudah ada korban. Berikutnya ada istilah hazard. Apa itu hazard? Hazard itu adalah kondisi bahaya, adalah suatu keadaan atau tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta, dan juga benda. Nah, kalau ini kondisi yang kita inginkan selamanya itu terjadi, yaitu kondisi aman, adalah kondisi yang tidak ada kemungkinan atau malapetaka atau bebas dari bahaya serta kecelakaan kerja. Itu kalau kalian perhatikan di situ nomor 1. Dan juga ada istilah lain yaitu danger. Danger kalau kalian perhatikan ada di nomor 2 di situ. Danger adalah pernyataan yang menggambarkan adanya potensi bahaya secara relatif. Kondisi yang berbahaya mungkin saja ada, tetapi
dapat terjadi jika berbahayanya karena telah dilakukan beberapa tindakan pencegahan. Dan yang terakhir, yang ketiga di situ ada yang namanya resiko. Apa itu resiko? Resiko adalah pernyataan kemungkinan terjadinya kecelakaan atau kemungkinan kerugian pada periode waktu tertentu atau siklus operasi tertentu. Di setiap pekerjaan pasti ada resiko yang ditanggung. Dan resiko itu berbeda mulai dari low, medium, high, very high, dan juga ekstrim. Namun biasanya untuk masalah, kalau kalian memikirkan masalah gaji, masalah uang, dan lain-lain, semakin tinggi resiko yang kalian hadapi, maka semakin besar upah yang akan kalian dapatkan. Berikutnya ada istilah unsafe action. Apa itu unsafe action? Adalah suatu pelanggaran terhadap prosedur keselamatan dan juga dapat memberikan peluang terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Kalau kalian perhatikan gambar tersebut sangat unsafe action sekali. Karena apa? Karena pekerja tidak menggunakan harness, tidak menggunakan helm. Ya pokoknya alat-alat untuk keselamatan kerjanya sama sekali tidak digunakan. Sehingga itu menjadi resiko yang sangat tinggi untuk terjadinya kecelakaan kerja. Yang berikutnya adalah unsafe condition. Adalah suatu kondisi fisik atau keadaan berbahaya yang dapat langsung mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kalau kalian perhatikan itu unsafe action sekali. Biasanya unsafe action itu terjadi karena manusianya sendiri. Cek ditumbuk-tumbuk, atau ketika kalian sakit mungkin kalian berangkat kerja, itu menjadi suatu resiko yang sangat tinggi juga untuk terjadinya kecelakaan kerja. Nah nih berikutnya, jangan kalian pikirkan kerja di hotel itu tidak ada kecelakaan kerjanya, pasti ada. Kita bahas yang pertama, jenis kecelakaan kerja di hotel. Jenis kecelakaan kerja di hotel misalkan antara lain terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk, terjepit, terkilir, terbakar, tersengat arus aliran listrik, terpapar radiasi atau panas, dan juga termakan makanan yang sudah tercemar. Itu beberapa jenis kecelakaan kerja di hotel. Akibatnya apa? Akibatnya misalkan ada patah tulang, kesleo, memar, luka dalam, luka bakar. Luka bakar itu biasanya akibat arus listrik atau terbakar. Luka buka, keracunan akut yang dapat ditimbulkan akibat makanan dan juga akibat racun kimia. Bisa juga mati lemas, bisa juga cacat fisik, dan juga dapat terkena paparan radiasi dan kekurangan pekaan panca indera terhadap sesuatu. Itu beberapa kecelakaan kerja baik jenis dan juga akibatnya di hotel. Maka dari itu kalian juga harus besok apabila bekerja di hotel harus menjaga sikap kalian, tindakan kalian agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Dan terakhir yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu penyebab kecelakaan kerja. Penyebab kecelakaan kerja, kalau kalian perhatikan gambar pertama, kecelakaan kerja itu terjadi bisa akibat mesin atau peralatan yang digunakan saat melakukan pekerjaan. Peralatan itu dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Terus yang kedua, karena apa? Karena bahan-bahan yang digunakan saat melakukan pekerjaan itu sangat mengandung resiko yang sangat tinggi. Bahan-bahan atau alatnya itu dapat merusak tubuh mungkin atau yang lain-lain. Yang ketiga, lingkungan yang tidak aman, baik berasal dari fasilitas fisik, kimia, biologis maupun mikrobiologis. Dan yang terakhir, penyebab kecelakaan kerja yaitu adalah faktor manusia itu sendiri. Misalnya melakukan tindakan yang tidak aman atau unsafe action yang disebabkan oleh faktor manusia. Kemudian untuk tugas nomor 2, kalian kan sudah belajar terkait dengan penyebab kecelakaan kerja. Di situ sudah ada 4 penyebab kecelakaan kerja. Silakan kalian sebutkan masing-masing dari 4 itu 2 contoh hal yang dapat menjadi penyebab kecelakaan kerja. Mesin atau peralatan yang digunakan 2 contoh, bahan-bahan yang digunakan 2 contoh, lingkungan tidak aman 2 contoh, dan juga faktor manusia 2 contoh.
Jadi untuk tugas kali ini hanya 2 soal saja. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan kecelakaan kerja dan juga pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja. Semoga besok apabila kalian sudah bekerja, hal tersebut dapat diterapkan oleh kalian masing-masing. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada kesempatan kali ini, kita berdoa menurut agama serta keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Jangan lupa untuk tugas silakan dikirimkan melalui forum Google Classroom masing-masing. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap menggunakan masker apabila keluar rumah, dan semoga tetap berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.